Shalom Sobat GPB yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara Naiko GPB bersama dengan saya, Pendeta Rafilius Arianto, yang dimana pada saat ini saya bertugas di GPB Jemaat Immanuel Kota Baru, Pospelkes Immanuel Sesungguh. Sobat GPB yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenung akan firman Tuhan kita dan membaca Alkitab kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bersama di dalam acara Naiko GPB pada malam hari ini Tuhan, kami meminta kepadamu untuk Engkau membuka pikiran kami, hati kami, untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang senantiasa percaya bahwa pertolongan sejati ada bersama-sama dengan-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Karena hamba selalu yakin dan percaya, setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya adalah bimbingan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami alaskan doa kami pada malam hari ini dengan iman dan percaya kami kepada-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, yang dimana kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Hosea pasal 14 ayat 5 sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merebak. Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang bermasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita merenungkan dalam kehidupan kita, seberapa sering kita melukai hati Tuhan? Secara sadar maupun tidak sadar, kita tentu sering melukai hati Tuhan. Karena kita adalah manusia yang memiliki banyak kekurangan. Dan kita sebagai manusia hidup dalam dunia yang fana ini. Yang dimana setiap manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga saya, kita selalu mementingkan yang namanya hasrat duniawi. Selayaknya bangsa Israel, Sobat GPB, yang dimana mereka menyembah berhala, memberi persembahan kepada patung-patung, yang dimana ini mengakibatkan murka Allah terjadi bagi mereka. Nah, dalam bagian kita pada malam hari ini, yang dimana melalui Hosea, Allah ingin menyampaikan bahwa Ia telah mengasihi mereka. Karena itu yang
Ia kehendaki. Sebab murka Allah telah surut dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sobat GPIB yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, di ayat yang kelima ini, kita pasti mengerti bahwa ketika kita telah melalui kehidupan kita dari pagi sampai malam ini, pasti ada hal yang kita lakukan, ada aktivitas yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadarkah kita, pasti kita pernah menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kita. Melalui bacaan kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan diri kita. Apa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini? Apa yang telah kita perbuat sepanjang hari ini? Sudahkah kita mengawali hari kita pada saat ini dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, dan kita akan tidur pada malam hari ini mengatakan puji Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu? Atau belum? Mari Sobat GPB merefleksikan itu dalam kehidupan Sobat GPB dimanapun berada. Yang dimana perlu kita lihat bahwa Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, selayaknya embun pada pagi hari, yang dimana Ia memberikan kesejukan, Ia memberikan kehangatan, dan juga Ia memberikan semangat serta kekuatan dalam setiap kehidupan. Kesejukan yang Tuhan berikan, kehangatan yang Tuhan berikan adalah bentuk nyata, bukti nyata Tuhan. Ia boleh ada bersama-sama dengan kita karena janjinya, karena kasih sayangnya ada bersama-sama dengan kita. Ia mengampuni bangsa Israel, maka Ia juga mengampuni kita. Ketika kita ada salah, ada dosa, pada saat ini memintalah kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita lebih baik lagi hari lepas hari. Kita hidup dalam dunia yang fana ini, Sobat GPB. Kita boleh melihat konflik, peperangan di mana-mana. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat semuanya itu. Kita refleksikan diri kita. Bagaimana kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hal yang ada dalam diri kita, semuanya tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Bahkan setiap kita berada dalam kandungan kita juga, Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, Sobat GPIB yang dikasih Tuhan, kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ia menyalurkan kasih-Nya, Ia menyalurkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Ia sangat menyayangi kita. Karena Ia memberi janji yang baik dalam kehidupan kita, untuk kita terus melakukan karya-karya demi karya keselamatan yang ada dalam kehidupan kita hari pas hari. Sobat GPB yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri sepanjang hari kita pada saat ini, marilah kita meminta kepada Tuhan pertolongan daripada Tuhan, yang dimana hanya pertolongan Tuhan saja yang tiada berkesudahan. Bahkan Ia selalu baru setiap harinya untuk dapat memberi kita kesejukan dan kehangatan yang sejati yang berasal daripadanya. Yang dimana Ia akan membuat kita tumbuh seperti gandum dan berkembang seperti pokok anggur dalam setiap kehidupan kita. Semua itu atas kasih Allah. Semua itu atas kemurahan hati Allah. Ia boleh memulihkan kita dalam setiap dinamika dalam kehidupan kita. Ia boleh memulihkan kita dalam setiap sakit penyakit yang kita hadapi. Ia boleh memberikan kasih sayangnya kepada kita
yang berada dalam kesesakan. Oleh sebab itu, berpeganglah pada janji Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan siang dan malam sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Sobat GPB, kita akhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami telah mendengarkan renungan-Mu pada malam hari Tuhan. Kami meminta kepada-Mu Tuhan, setiap firman yang kami baca dan kami dengar, Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkanlah hati kami, untuk kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan hari lepas hari kami dalam dunia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan meminta kepada-Mu dalam setiap tidur kami pada malam hari ini. Tuhan, berikanlah yang terbaik. Tuhan, lancarkan kami dalam setiap kegiatan kami yang akan kami jalankan keesokan harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mendengarkan renungan-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami pada malam hari ini dengan iman dan percaya kami kepada-Mu. Amin. Terima kasih Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi dalam acara Night Call GPB di edisi selanjutnya. Shalom. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.